Kami ajak Anda sekarang bergabung ke gedung BPK Jakarta yang sedang melakukan konferensi pers. Yang semua itu adalah lembaga-lembaga negara yang secara konstitusional berkewajiban menjalankan tugas-tugas negara untuk mencapai tujuan negara, yaitu yang melindungi segenap bangsa seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, serta ikut melaksanakan ketertiban dunia. Itulah tugas lembaga-lembaga negara. Jadi kami pada semangat itu mendatangi kantor BPK semata-mata ingin menjalin, membangun, memberikan contoh kalau perlu bagi seluruh lembaga-lembaga negara untuk menata ke depan yang lebih baik. Yang kedua, terkait dengan keberadaan pansus angket itu sendiri, tentunya angket adalah tugas konstitusional yang dimiliki Dewan sebagai lembaga fungsi pengawasan yang tertinggi yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Dalam rangka melaksanakan fungsi pengawasan inilah tentunya juga kita tidak bisa lepas berkaitan dengan pengawasan terhadap apa yang terjadi, apa yang ada berkaitan dengan lembaga Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk itu kedatangan kami ke BPK untuk meminta proses audit, proses pemeriksaan, pengelolaan, dan pertanggungjawaban KPK sejak KPK berdiri. Sampai sejauh mana, bahkan kinerjanya seperti apa, bagaimana penanganan persoalan yang terkait dengan penggunaan keuangannya, dan lain sebagainya. Jadi kalau bicara pemeriksaan pengelolaan dan pengelolaan keuangan negara, itu sampai kepada kinerja. Yang ada relevansinya dengan tugas pokok dan fungsinya. Bagaimana konsekuensi dari keuangan negara terhadap tugas koordinasi, tugas supervisi, tugas penyelidikan, tugas penyidikan, tugas penuntutan. Itu yang kami mintakan kepada BPK secara keseluruhan. Dan ternyata dari hal-hal tersebut kami menemukan banyak hal yang perlu ditindaklanjuti. Di antaranya tentang keberadaan sumber daya manusia di KPK yang juga kami perlu melakukan langkah-langkah lanjutan yang tidak bisa secara spesifik kami putuskan hasil pertemuan kami dengan BPK. Karena ada sejumlah undang-undang lain yang harus juga kami mintakan saran dan pandangannya. Seperti dengan Menpan, soal Undang-Undang Aparatur Sipil Negara. Termasuk soal interception. Sudah ada Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang informasi ITA yang terkait dengan penyadapan, seperti itu, yang memerintahkan ada pembentukan undang-undang. Undang-undang memerintahkan untuk adanya undang-undang. Apakah penyadapan-penyadapan yang dilakukan seperti ini juga sudah memiliki landasan hukum yang cukup? Nah, ini pun kami akan dalami lebih jauh. Mungkin kami akan menemui Kominfo, termasuk juga mungkin ke provider Telkomsel dan lain sebagainya. Kita tidak ada yang kita tutupi. Tapi semangatnya bukan untuk kepentingan A, kepentingan B, C, apalagi sampai dengan kepentingan Z. Kami tidak melihat kepentingan itu semua. Tapi bagi kami, Pansus DPR, marilah kita sama-sama untuk meyakini bahwa objektivitas, keterbukaan, jauhi, hindari dari kecurigaan, awali dengan itikat niat yang baik. Kita ingin menata sebuah pola kehidupan kebangsaan, kenegaraan kita yang baik-baik, politik pemberantasan korupsi yang tidak lagi timbul tanda tanya, tidak lagi timbul sakwa sangka, sampai membuat justru penyerapan anggaran menjadi semakin rendah, orang menjadi semakin ragu melaksanakan anggaran. Contoh kasus bisa jadi misalkan seperti juga halnya membuat hubungan silaturahmi di antara kita menjadi sangat amat tidak harmoni di antara segenap anak bangsa ini. Ini persoalan-persoalan ke depan bagi kami selaku Pansus di DPR. Dan yang terakhir, kami juga mengucapkan terima kasih kepada Ketua BPK dan seluruh anggota BPK yang telah dengan terbuka ikut memberikan support, ikut memberikan dukungan terhadap kerja-kerja Pansus ke depan. Dengan demikian mungkin cukup apa yang kami sampaikan karena hal ini masih akan kami lanjutkan dengan pekerjaan-pekerjaan ke depan. Baik, seperti apa yang disampaikan oleh Ketua Pansus, jadi dasar Badan Pemeriksa Keuangan menerima panitia khusus angket tentang pelaksanaan tugas wewenang Komisi Pemberantasan Korupsi
pada hari ini di kantor BPK. Dasarnya tadi seperti apa yang disampaikan Pak Agun, bahwa BPK dasarnya adalah Undang Dasar 45 di pasal 23E, tugas BPK adalah melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara. Jadi apa yang kita diskusikan tadi, apa yang kita sampaikan, kita menjelaskan pemeriksaan yang telah kita lakukan dari tahun 2006, yang kita serahkan dari 2006 kalau nggak salah sampai dengan 2016. Jadi laporan kita serahkan, di situ kita menyampaikan apa-apa yang temuan yang kita ada di dalam laporan, dan itu memang sudah lama terbitnya, dan sampai dengan posisi 2016 kita diskusi di situ, kita menyampaikan apa-apa yang hasil daripada temuan BPK. Jadi apa yang tadi seperti Pak Agung, memang apa yang menjadi tugas BPK juga akan selalu melakukan pemeriksaan dan pengelolaan tanggung jawab keuangan negara, dan menindaklanjuti menyerahkan laporan itu kepada lembaga perwakilan. Nanti dari lembaga perwakilan melakukan minta penjelasan kepada BPK atas hasil pemeriksaan. Itu yang dilakukan tadi. Ya, hari ini Pansus Angket KPK DPR bertandang ke kantor BPK. Niatnya adalah untuk mengetahui adanya dugaan penyelewengan anggaran KPK, dan tadi dikonfirmasi oleh Agun Gunanjar, Ketua Pansus Hak Angket KPK, yang mengatakan bahwa ia ingin meminta audit keuangan KPK sejak KPK berdiri. Jadi tidak spesifik tahun sebelumnya, dikatakan hanya tahun 2015 hingga 2016, tapi sekarang Agun Gunanjar mengatakan ia meminta audit anggaran KPK sejak KPK berdiri. Dan Agun Gunanjar juga mengatakan meminta agar masyarakat tidak menganggap Pansus Hak Angket ini tetap objektif, sekalipun kita tahu ada beberapa manuver yang kontroversial, tapi juga meminta agar semuanya transparan. Dan tujuan Agun Gunanjar juga menyatakan tujuan Pansus Hak Angket KPK agar memastikan semua lembaga negara yang berada di Indonesia berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku.